Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita kita kembali beribadah bersama-sama, sekalipun mungkin tidak bersama-sama di dalam satu tempat, tetapi kita dapat bersama-sama di dalam iman. Kita beribadah bersama-sama. Sebelum beribadah kita akan mulai di dalam doa. Bapa kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah dan kami boleh bersatu hati untuk menyembah memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan yang selalu kami harapkan di dalam setiap ibadah kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, biarlah kami semua boleh beribadah dengan sukacita dan dengan hati bersyukur karena Engkau yang menjadi pengharapan, menjadi penolong kami. Pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungguh alangkah baik.
berkat Allah tercurah dan mengalir di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan menikmati firman Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, saat indah, saat bersama Tuhan. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, ku rindu selalu diam dalam gairahmu, menikmati kasih. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Mari Bapak Ibu sekalian kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami tadi sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau juga akan memimpin dan mengurapi hamba yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya semua yang hadir dan yang menyaksikan dalam ibadah online ini sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kami mengharapkan semua saudara dalam keadaan sehat selalu. Hari ini tema renungan firman Tuhan adalah kasih yang mempersatukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul untuk melayani, maka mereka melayani dengan setia karena karya Roh Kudus yang mengubahkan mereka. Minggu lalu kita telah mendengar firman Tuhan tentang karya Roh Kudus, dan hari ini kita akan merenungkan adanya kasih yang mempersatukan para rasul dan para pengikut Tuhan Yesus, baik dalam kehidupan mereka dan juga dalam pelayanan. Yang pertama, mari kita akan melihat cara hidup jemaat mula-mula yang menjadi contoh yang indah, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan, kasih Kristus yang mengikat mereka, sehingga iman mereka menjadi berkat bagi orang sekitarnya dan mendatangkan pertambahan jiwa-jiwa orang yang diselamatkan. Mari kita akan sama-sama membaca dan memeriksa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan membacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam pembacaan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka saling mengasihi dengan saling berbagi di antara mereka. Dikatakan dalam ayat 44, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bertekun sehati dalam ibadah dan bersama bersukacita memuji Tuhan. Mereka disukai oleh semua orang, dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah orang yang diselamatkan.
kita melihat apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula adalah kasih persaudaraan di antara orang percaya. Kasih Kristus yang telah mengikat kehidupan mereka. Kasih itu mendatangkan rasa tulus dalam berbagi dan penuh dengan sukacita dalam kehidupan jemaat mula-mula. Sehingga kehidupan sebagai pengikut Kristus menjadi berkat dan memancarkan terang Kristus di tengah-tengah sesama mereka. Melalui kesaksian hidup jemaat mula-mula ini, mereka memenangkan jiwa-jiwa untuk menerima keselamatan dari Kristus. Yang kedua, kalau kita melihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus sebelum peristiwa kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kepenuhan Roh Kudus, maka seringkali dalam pelayanan mereka itu mereka suka bertengkar dan memperebutkan kedudukan siapa yang paling utama di antara mereka. Mereka belum mengerti kalau Tuhan Yesus datang memerdekakan mereka dari dosa. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan memerdekakan mereka dari penjajah Roma. Dan Tuhan Yesus akan menjadi raja di Israel. Dan tentu sebagai murid-murid mereka akan mendapatkan kedudukan. Pernah satu kali Ibu Yohanes dan Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus supaya diberi kedudukan untuk anak-anak mereka di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus apabila Tuhan Yesus menjadi raja, sehingga 10 murid yang lain menjadi marah. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip tentang melayani dengan kasih. Yesus memberikan teladan tentang kasih, karena kasih-Nya lah Ia rela mati menebus dosa manusia supaya setiap orang yang percaya dapat menerima keselamatan. Setelah peristiwa Pantekosta, para rasul mengalami perubahan. Mereka bersama melayani dan saling menopang dengan kasih Kristus, sehingga kehidupan mereka juga menjadi teladan bagi orang percaya pada waktu itu. Tidak ada lagi yang berebut kekuasaan, tetapi kasih Kristus yang mempersatukan. Mereka mengerjakan perkara-perkara besar dalam pelayanan para rasul. Dikatakan ada banyak mujizat terjadi dan penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan orang percaya saat ini? Mari kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kasih yang mempersatukan ini dengan hidup orang percaya saat sekarang ini. Kita akan membaca dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, orang percaya adalah manusia baru yang telah dipilih Allah, yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, dan harus mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, dan harus saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita semua.
untuk dapat melakukan hal ini, kasih Kristus harus ada dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukan kehendak-Nya. Kita akan melihat di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 10 dan ayat 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kristus menyatakan dasar kasih itu adalah berasal dari Bapa, dan Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus taat melakukan kehendak-Nya, yaitu saling mengasihi. Hidup orang percaya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, harus menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Salah satu adalah kasih sebagai hasil dari buah roh yang harus ada dalam hidup kita. Juga yang lainnya yang telah disebutkan di atas. Yang keempat, bersyukur. Pada 2 bulan ini, jemaat GBIS Hermon, Sinai, dan Philadelphia mengadakan acara peduli kasih. Jemaat saling berbagi dengan mengumpulkan dana untuk dibagikan dalam bentuk sembako. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita saling berbagi, dan saya melihat sesuatu yang dahsyat terjadi ketika kita bisa saling mengasihi dan saling berbagi. Hidup kita dapat menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan sesamanya. Doa kami, biar Tuhan Yesus yang membalas kasih saudara, baik jemaat juga saudara seiman yang lain yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini dengan berkat yang melimpah. Biar kita belajar saling mengasihi, dan firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini mengajarkan kita jangan bosan berbuat kebaikan. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, biarlah kita berbuat hal yang baik dengan saling mengasihi, terutama kepada sesama saudara seiman. Setelah itu, kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Janji Tuhan, kita akan menuai apa yang kita tabur pada waktunya. Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan dengan kasih Kristus. Tuhan memperhitungkan semuanya, dan Dia tidak pernah berhutang, tetapi akan membalas segala kebaikan hati anak-anaknya yang bisa saling mengasihi di antara sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan dengan tema kasih yang mempersatukan, kita dapat menyimpulkan. Yang pertama, kasih adalah teladan dari Kristus, yang karena kasihnya
telah rela mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk saudara dan saya yang dikasihinya. Yang kedua, Tuhan ingin supaya hidup kita juga penuh kasih kepada sesama saudara seiman dan sesama manusia, saling mengasihi dan memperdulikan, seperti contoh jemaat mula-mula, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga ingin kehidupan kita masa kini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, mari saling melayani dalam kasih, mulai dari keluarga, kawan-kawan, di lingkungan kita saat beraktivitas, tetangga, lingkungan gereja, dan sesama masyarakat. Yang keempat, pada masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, marilah kasih Kristus ada di antara orang percaya untuk dapat saling mendoakan, saling menguatkan, saling berbagi. Dan kasih Kristus yang mempersatukan hidup orang percaya akan berdampak sebagai terang di tengah kegelapan dunia ini. Pada bagian paling akhir ada sebuah kisah di mana seorang ibu pada musim dingin sedang berjalan dengan membawa bayinya. Tiba-tiba badai salju menerpa mereka, ya. Di daerah yang dilalui oleh ibu tersebut, tidak ada seorang pun yang dapat menolong pada saat itu. Setelah badai salju tersebut berhenti, orang-orang mendapati ibu tersebut sudah meninggal dalam keadaan tidak memakai mantel. Ternyata di bawah badannya yang sudah kaku ada bayi yang masih hidup dengan dibungkus oleh mantel ibu itu. Ibu ini telah berkorban untuk bayinya karena mengasihi anaknya. Kisah ini mengingatkan akan Tuhan Yesus yang telah rela berkorban, mati, disalib untuk menebus dosa manusia, yaitu saudara dan saya, supaya setiap kita yang percaya bisa hidup dalam hidup yang baru karena kasih-Nya. Kasih Tuhan Yesus yang mempersatukan dan memperdamaikan kita dengan Allah Bapa dan sesama kita manusia. Oleh karena itu, hiduplah dalam kasih Kristus yang mempersatukan dengan taat kepada kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami kembali kepadamu mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Dan kami semua ya Tuhan boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami semua. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui kehidupan para rasul pada waktu itu ya Tuhan boleh menjadi teladan yang indah. Supaya kami juga memiliki kasih yang daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan kami. Dan kami boleh saling memperhatikan, mendoakan ya Tuhan kepada sesama kami. Dan kami dapat berbagi kepada orang-orang yang memerlukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, untuk kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti para rasul, Tuhan juga memberkati dan kami boleh memiliki kasih yang daripada Tuhan itu untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang ada di rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah, yang sedang menuntut ilmu, Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh menjalankan tugasnya ya Tuhan dengan baik, dan mereka boleh mengikuti pendidikan secara online juga, boleh berjalan dengan lancar. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan juga memimpin, memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf para menterinya ya Tuhan, untuk mengatasi segala masalah yang timbul, yang terjadi di negara kami saat-saat ini, di dalam kami memasuki new normal ya Tuhan, supaya kami boleh ya Tuhan menjalankan dengan baik, dan semuanya ya Tuhan dapat teratasi, dan kami boleh merasakan ya Tuhan damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan umat Tuhan. Kami juga berdoa kepada semuanya ya Tuhan, jemaat-Mu satu persatu, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.